Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Sari, mahasiswi Stikes Indramayu, program studi sarjana kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga atau merawat mata. Mata adalah indera penglihatan yang memiliki fungsi untuk melihat. Hal paling sederhana yang dilakukan oleh mata adalah mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang ataupun gelap. Apakah teman-teman tahu, mata yang kita miliki ini memiliki bagian-bagian mata. Bagian tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, organ luar, dan kedua, organ dalam. Dalam organ luar, terdapat beberapa bagian mata, diantaranya yaitu kelenjar air mata, bulu mata, alis, dan juga kelopak mata. 4 bagian tadi masuk dalam organ luar. Sekarang kita bahas organ dalam. Dalam organ dalam terdapat beberapa bagian, diantaranya yaitu otot bersila lensa, kornea, pupil, iris, sklera, koroid, retina, vena, arteri, dan saraf optik menuju otak. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang gangguan dan berbagai penyakit yang dialami oleh mata. Yang pertama ada ablaiso. Ablaiso ini penyakit yang menyerang retina mata akibat adanya robekan atau lubang pada retina. Banyak sekali gejala yang diderita oleh penderita ablasio. Di antaranya yaitu yang pertama ada terlihatnya benda melayang-layang di bagian mata. Yang kedua, kilatan cahaya yang terjadi tanpa sumber cahaya di sekeliling mata. Yang ketiga, penglihatan menurun tajam. Yang tadinya terang menjadi buram. Yang tadinya jelas menjadi tidak jelas. Baiklah, selanjutnya di sini ada glaukoma. Glaukoma ini penyakit yang menyerang saraf optik, di mana saraf optik mengalami kerusakan karena kelebihan cairan mata yang mengisi bagian dalam bola mata. Dalam glaukoma terdapat 2 macam. Yang pertama, glaukoma sudut terbuka. Biasanya pada penderita ini mereka akan semakin memburuk keadaannya apabila tidak segera diobati. Yang kedua yaitu glaukoma sudut tertutup. Pada penderita ini sering ditemukan karena keluhannya yang sangat menyiksa. Kita lihat seperti itu gambar bagaimana penyakit glaukoma, penyakit pada mata. Kita lihat contohnya pada gambar bagaimana orang yang menderita penyakit glaukoma ini. Baiklah, selanjutnya di sini ada katarak. Katarak ini adalah penyakit akibat adanya kabut pada lensa mata. Katarak memiliki beberapa gejala, diantaranya yaitu penglihatan tidak jelas, seperti adanya kabut yang menghalangi objek. Yang kedua, peka terhadap sinar atau cahaya. Yang ketiga, dapat melihat benda ganda pada satu mata. Yang keempat, memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca. Dan yang terakhir, yaitu lensa mata berubah menjadi buram, seperti kaca susu. Kita lihat seperti pada gambar, seperti itulah contoh orang yang menderita penyakit katarak. Kenapa terjadinya katarak? Penyebabnya yaitu karena yang pertama faktor keturunan, kedua cacat bawaan sejak lahir,
Yang ketiga, masalah kesehatan seperti penyakit diabetes. Yang keempat, mata terkena sinar matahari dalam waktu yang terlalu lama tanpa adanya penghalang atau penutup mata. Dan yang terakhir yaitu operasi mata yang dilakukan sebelumnya akibat kecelakaan pada mata. Baik, yang selanjutnya yaitu penyakit buta warna. Penyakit buta warna ini merupakan penyakit keturunan. Penyakit ini terjadi karena salah satu sel kerucut rusak atau hanya memiliki satu sel kerucut. Kita lihat seperti ini gambar atau contoh orang yang mengalami penderita buta warna. Pada penderita buta warna, mereka biasanya tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa membedakan warna-warna yang dilihatnya. Kemudian selanjutnya ada miopi atau rabun jauh. Biasanya penderita miopi hanya bisa melihat benda-benda yang letaknya dekat. Apabila melihat benda jauh, maka akan terlihat tidak jelas dan buram. Selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada mata, ada hipermetropi. Penderita hipermetropi, mereka adalah yang melihat benda dengan jelas hanya dari jarak yang jauh. Jadi mereka bisa melihat benda dengan jelas apabila jaraknya jauh. Apabila jaraknya dekat, mereka tidak jelas. Hipermetropi ini kebalikan dari miopi. Yang selanjutnya yaitu ada presbiopi. Penyakit ini biasa diderita oleh orang-orang tua atau sudah lansia karena adanya penurunan fungsi tubuh. Untuk yang terakhir yaitu ada mata astigmat. Penderita ini terjadi karena kornea mata yang tidak rata. Akibatnya bayangan menjadi tidak fokus. Kita lihat bagaimana mata astigmat ini terjadi. Pada gambar terlihat sekali bahwa bayangan yang diterima oleh mata tidak fokus dan terarah ke berbagai arah. Setelah tadi kita melihat penyakit dan gangguan pada mata, selanjutnya kita harus tahu nih bagaimana cara menjaga mata kita agar terhindar dari penyakit dan gangguan mata yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang pertama, cara merawat mata agar tidak terjadi penyakit dan gangguan. Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan mata kepada dokter mata. Pemeriksaan mata ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada mata atau gangguan mata yang menyebabkan mata kita menjadi tidak jelas dan rabun. Baiklah, cara yang kedua untuk merawat mata yaitu dengan tidak membaca sambil tiduran. Alangkah lebih baiknya ketika kita membaca, kita harus sambil duduk agar mata kita tidak sakit dan tidak terkena penyakit atau gangguan mata. Cara yang ketiga yaitu dengan memanjakan mata kita melihat pemandangan alam. Melihat pemandangan alam yang hijau-hijau ataupun pemandangan alam lainnya yang membuat mata kita menjadi rileks dan pikiran kita tenang. Itu membuat kita terhindar dari penyakit mata dan gangguan mata. Cara yang keempat yaitu hindari menggosok atau mengusap bagian mata menggunakan tangan, karena
tangan kita adalah sumber kuman. Ketika kita melakukan aktivitas atau memegang benda, maka banyak sekali kuman yang menempel pada tangan kita. Jadi hindari mengusap mata dengan menggunakan tangan. Baiklah, cara selanjutnya menjaga kesehatan mata dan cara merawat mata yaitu dengan memakan makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin A, karena vitamin A ini menjaga mata kita agar tetap sehat dan melindungi mata kita agar tidak terjadi penyakit mata dan gangguan mata yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini ada contoh gambar vitamin atau buah-buahan yang mengandung vitamin A. Baiklah, cara selanjutnya yaitu adalah dengan menggunakan lensa mata yang berkualitas. Artinya di sini bagi yang memakai lensa mata atau soft lens, kalian harus memilih dengan hati-hati dan jangan asal, karena soft lens ini akan berpengaruh terhadap mata kita. Soft lens yang baik adalah soft lens yang tidak membuat mata sakit atau perih. Jadi buat kalian yang menggunakan soft lens, lebih berhati-hati dan menjaga bagaimana cara merawat dan menjaga soft lens tersebut agar tidak terkena bakteri atau debu-debu yang menempel sehingga membuat mata kita sakit atau iritasi. Baiklah, sekian video tentang kesehatan mata. Semoga mata kita selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit dan gangguan mata. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.